Ya, terutama di Bali saat ini dimana kita bergerak di Bali. ITB Stikom Bali bersama Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Dinas Sosial Kota Denpasar, dan juga komunitas, berkolaborasi melakukan aksi mulia membantu penyandang disabilitas, melalui gerakan 1000 tangan palsu. Gerakan ini juga sebagai bagian dari program ITB Stikom Bali untuk negeri, yang telah dilakukan selama ini. Menurut Wakil Rektor 3 ITB Stikom Bali, Imade Sarjana, gerakan 1000 tangan palsu ini, sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Ini kata dia sebagai bagian dari program ITB Stikom Bali untuk negeri, yang sebelumnya berfokus pada program beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu. Sementara, gerakan 1000 tangan palsu ini, merupakan yang terbaru dari ITB Stikom Bali. Ini inspirasinya hasil kolaborasi pentahelix antara akademisi kampus ITB Stikom Bali dengan ITS, dengan pemerintah Kota Denpasar, begitu juga dengan pihak asosiasi komunitas dan media. Jadi program ini merupakan salah satu program yang sudah sering kita dengungkan, yaitu program ITB Stikom Bali untuk negeri. Jadi kita sudah banyak, misalnya ada program beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu, itu salah satu program ITB Stikom Bali untuk negeri. Dan yang satunya ini adalah yang terbaru, yang paling anyar. Ya, ini gagasan dari Bapak Joko. Jadi 1000 tangan palsu, yang mana inspirasinya dari Denpasar untuk Bali, untuk Indonesia, dan bahkan untuk dunia. Jadi program ini program yang sangat-sangat mulia, maka ITB Stikom Bali itu siap menjadi garda terdepan bersama dengan Pak Joko untuk mensukseskan program ini. Dalam kerjasama ini, ITB Stikom Bali akan menjadi pusat pabrikasi di Bali untuk tangan palsu. Sehingga nantinya program pengabdian ini, diharapkan bisa menjadi Tridharma Perguruan Tinggi unggulan. Untuk mewujudkan agar menjadi unggulan, pihaknya di ITB Stikom Bali, akan melakukan revisi kurikulum. Yakni melalui multi-program studi, multidisiplin, akan ikut ambil bagian melalui kurikulum berbasis proyek. Jadi program ini diharapkan bisa membantu saudara-saudara kita yang cacat fisik, khususnya tangan, yang selama ini barangkali mereka menjadi beban dari keluarganya dan masyarakat. Kita harap dengan bantuan tangan palsu ini, orang-orang yang cacat fisik tangan, disabilitas itu bisa menjadi lebih produktif, bisa tidak menjadi lagi beban keluarganya, beban masyarakat sekitarnya, karena dia bisa ikut berkontribusi di dalam menjalani hidup dan kehidupannya ke depan. Dan selama ini mungkin mereka termarginalkan dia. Jadi kita akan bantu mereka jadi dalam bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi ITB Stikom Bali bersama dengan ITS, yang nantinya di ITB Stikom Bali itu akan menjadi sebagai pabrikan, jadi center of pabrikan untuk tangan palsunya, ya. Dan nanti ITB Stikom Bali itu nanti dosen-dosennya, mahasiswanya di dalam menyelenggarakan program Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian ini menjadi Tridharma Perguruan Tinggi unggulan. Ini jadi unggulan, ini Tridharma Perguruan Tinggi unggulan, ya. Maka dari itu nanti kita di Stikom Bali itu Bapak Joko akan melakukan revisi kurikulum. Jadi multi program studi, multidisiplin, ya, semua prodi yang ada ikut ambil bagian semuanya, sehingga nanti kita akan ciptakan sebuah kurikulum yang kita namakan dengan kurikulum berbasis proyek. Sementara itu, Ketua Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat ITS Surabaya, Joko Kuswanto, menjelaskan gerakan ini merupakan sebuah upaya yang serius dan sungguh-sungguh guna memperhatikan perkembangan inovasi khusus difabel. Pengembangan atau pembuatan tangan palsu ini, nantinya dilakukan dengan teknologi printer 3D yang disesuaikan dengan kondisi fisik difabel. Dengan pengembangan teknologi ini,
ITS mencoba mendesain tangan palsu itu, dan diprint oleh berbagai pihak termasuk kolaborasi Pentahelix yang dilakukan di Bali bersama ITB Stikom Bali. Nah, kaitannya dengan kita maksud, ITS dan lab kami sudah mengembangkan digital fabrikasi dengan menggunakan printer 3D dan tahapan digital, produksi mulai 3D scanner sampai ke 3D printing, kita menciptakan yang namanya prostesis, entah itu tangan, entah itu kaki, dan yang lainnya. Dan saya pikir ITB Stikom tempat yang cocok karena kaitannya dengan digitalisasi, mereka sudah dalam kapabilitasnya seperti itu. Nah, dan hal yang tidak bisa berjalan di Surabaya dan sekitarnya itu adalah tentang Pentahelix. Kenapa? Karena untuk difabel itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah dinas sosial, bukan hanya dari tanggung jawab akademisi, industri, CSR atau yang lainnya, tapi tanggung jawab kita bersama. Itu kita mencanangkan namanya ayo gotong royong. Seperti itu. Nah, gotong royong itu juga di semangat yang menjadi semangat yang sangat-sangat natural dan basic banget di Bali juga. Jadi banyak hal yang menjadikan Bali menjadi tujuan kami untuk mencanangkan gerakan ini. Nah, ada 7 pilar sebenarnya untuk gerakan 1000 tangan palsu ini. 7 pilar di sini adalah tentang database, tentang product development, tentang legal dan HKI, kemudian tentang industrinya, rapid prototypingnya, tentang distribusinya, kemudian tentang training dan pelatihannya, dan yang lain adalah tentang marketing communication. Ada 7 pilar itu ternyata bisa diterapkan juga di Bali. Dan luar biasanya dari bantuan teman-teman dari Stikom, ya lewat BFV dan itu kita bisa langsung dengan Pemkot Bali, dengan Dinsos Bali, kemudian kita gandeng Asosiasi Print 3D Indonesia, kemudian kita mendapat Dinas Sosial juga, kemudian kita dapat SMK yang mau berkolaborasi dengan kita, SMK binaan dari Stikom Bali, juga SMK N1 Denpasar. Jadi kita Pentahelix-nya dapat semua. Nah, dengan Pentahelix itu tanggung jawab bersama, kita akan membuat tangan palsu open source, desainnya dari akademisi, kita kembangkan open source, bukan dipatenkan tapi open source. Banyak tempat akan di training printer 3D, mereka akan mendownload open source ini dan dicetak di sana. Lembaga yang lain akan melanjutkan setelah diberi bagaimana maintenance-nya. Nah, maintenance itu diciptakan dengan kita mentraining anak-anak SMK, generasi muda, untuk bisa mencetak dengan printer 3D. Mereka nggak perlu mendesain, hanya mencetak. Nah, gunanya kampus adalah untuk membina di masing-masing, jadi itu ada pembinanya dan ada yang melanjutkan. Kenapa? Kalau nanti rusak, nggak mungkin hanya dikirim dari Surabaya, harus ada lokal di Bali yang membackup itu. Dan itu akan menciptakan namanya ekonomi sirkular. Anak-anak SMK bisa punya hal-hal yang berbau digital, dan begitu bisa mencetak tangan palsu atau yang ini untuk berguna, secara empati mereka dapat untuk dekat sama difabel, dan mereka akan ada pedulian dengan sesama. Itu melatih juga mental mereka juga. Dan selain itu, dengan bisa menguasai printer 3D, mereka akan mencetak banyak hal. Casing HP sendiri, topi, mainan sendiri, akan tumbuh yang lain, karena printer 3D bisa mencetak hampir segalanya. Nah, itu yang menjadi hal yang pengen kita tumbuhkan di Bali dan dicanangkan di Bali. Jadi kita bisa lihat di sini ada berbagai macam talent dari Bali. Masjid. Membangun tantangan bagaimana meningkatkan awareness terhadap disabilitas yang ada di sekitar kita, tentunya dengan bantuan Stikom yang ada di sini untuk menghubungkan para mahasiswa yang untuk ikut berkontribusi. Dan tidak cuma itu juga, involvementnya kita itu termasuk untuk dari berbagai macam negara. Kebetulan kita ada 10 orang di sini. Nah, nanti soketnya itu ditempelkan di bagian sini. Nyangkut gini ya, gitu kan ya. Nah, dari sini dia ada tali ya. Talinya itu akan disangkutkan di sisi sebelahnya. Jadi gimana cara dia bisa menggerakkan ini secara teknis, karena dia menggerakkan bahunya, gitu kan ya. Dan pas dia menggerakkan dan membuka, dan dia bisa menggerak sesuatu. Kalau ini kan tangan, menangkap dan bisa ngangkat untuk memegang.
Dan ini baru satu desain doang. Semua desain ini ada yang kita kebutuhan untuk banyak sekali yang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja hanya potong di sini. Betul. Dan akhirnya mereka membutuhkan jari kembali. Nah, harapannya dari sini kembali bukan hanya memberi. Setelah dapat apa? Kita ingin mereka itu membangun confidence levelnya dari sisi disabilitas. Kita ingin mereka dianggap sama kayak kita-kita. Bisa dapat kerja.